Halo, nama aku Lukman Ali dan kali ini aku akan berbincang langsung dengan Mawapres ITS 2021. Sumpah ya, aku tuh paling gak senang kalau misalnya acara itu ngundangnya itu orang-orang pinter gitu ya. Aku kan kalau disejajarkan sama bintang tamu kita satu ini itu kayak langsung kelihatan agak stupid gitu kan. Are you stupid? Sebetulnya nggak terlalu stupid sih. Tapi aku yakin sih bintang tamu kali ini tuh nggak kalah kece dengan bintang-bintang tamu sebelumnya di dialog santai sebelumnya. Penasaran nggak ya? Langsung aja kita panggil, ini dia Muhammad Adrian Fadila. Hai Mas Bro. Halo, Gimana Lukman? kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Mas Baik. ya. Gila, langsung kelihatan ya perbedaan auranya di sini. Aura apa ini? Aura yang menenangkan dengan aura yang nggak ada yang berani jawab, ya udah deh. Gak apa-apa, nggak lucu nggak apa-apa ya di sini ya. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik sekarang. Baik. Kalau duduk mau kayak gini juga nggak apa-apa kok Mas, Oke. kita santai. Kita di sini mau seru-seruan karena biasanya sih kalau di ITS itu kita kadang sering gitu ya dengar apa itu Mawapres, tapi kita sebenarnya nggak tahu apa itu Mawapres. Mungkin dari Mas Adrian sendiri bisa dijelaskan sebenarnya Mawapres itu apa sih Mas? Oke. Mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Oke, perkenalan diri. Kan sampai lupa saking aku ngerasa dia itu sinarnya terus. Oke deh, perkenalan diri dulu aja. Oke, halo semuanya. Nama aku Adrian. Ya. Asalku dari Gresik, lahir 9 Juli tahun 2000. Nah, kalau misalkan ngomong tentang Mawapres nih, Mawapres itu adalah mahasiswa berprestasi yang mana itu tuh disaring dari satu kampus, satu university ataupun satu institusi. Nah, di situ nanti disaring mulai dari akademiknya, terkhusus di IPK-nya, terus habis itu mungkin dia punya kontribusi di luar sana dan juga keaktifannya di keilmiahan atau di kompetisi seperti itu. Oke, mantap banget ya. Aduh sumpah. Tapi gini, aku kan kalau di kuliah itu kayak senengnya itu kayak bukan kaum yang akademis banget ya, bukan kaum yang akademisi banget gitu. Nah, aku pengen tahu sih sebenarnya kesibukannya Mas Adrian kalau selama menjadi Mawapres itu kayak gimana sih kesibukannya? Apakah selalu riset gitu, belajar terus atau kayak gimana? Oh enggak sih, kalau dari aku tuh selama di Mawapres kemarin itu memang mupuknya dari tahun pertama ya. Jadi nggak instan kayak tiba-tiba langsung seminggu harus gini atau 1 tahun gitu, enggak. Tapi dari tahun pertama, yang mana di tahun pertama itu memang udah mulai ngumpulin tuh yang namanya prestasi. Nah saat itu memang sering lomba-lomba dan saat di lomba-lomba itu ya ngumpulin satu demi satu gitulah, gitu sih. Sumpah, kalau boleh tahu, kalau kalian mau tahu ya guys ya, ini CV-nya itu gila, keren banget. Aku tadi itu kayak dikirimin sama timku buat ngeliatin CV-nya dan itu Masya Allah lembarnya. Coba dong, tolong ambilkan HP-ku di situ guys. Nah, ini aku mau ngeliatin nih, CV-nya dia tuh gila, keren banget. Gimana ya Mas? Kelihatan nggak? Gini kelihatan nggak? Nih, penghargaan, prestasinya, oh my god. Ini masih ada lembar-lembar lain nih, masih ada lembar-lembar lain. Pokoknya kita bakal nge-explore kenapa sih orang bisa kayak gini, udah pinter, keren, kece pula, pasti ini banyak penggemarnya. Anjir, tapi aku penasaran sih Mas. Kalau aku sebagai orang yang suka cuap-cuap gitu ya di depan umum, mungkin barang kesayangan aku adalah pomade dan Oke. sisir gitu ya. Tapi Mas suka gak kalau pomade, sisir gitu-gitu? Suka sih pakai, Pakai. tapi nggak suka banget yang kayak gimana nggak. Ada nggak barang kesayangan yang sering dibawa kemana-mana? Pokoknya aku harus sama ini deh. Kalau mau pergi kemanapun ada nggak? Ada, Boleh dong dibawa, apa itu? boleh. Barang kesayangannya laptop dong. Apa ini? Karena ada filmnya atau kayak gimana? Barang kesayanganku tuh laptop sebenarnya. Kenapa? kenapa? Karena di sini tuh kalau misalkan aku lagi santai gitu ya, itu tuh memang sering nonton YouTube gitu di sini. Kenapa YouTube? Karena kalau dari aku tuh YouTube itu segalanya. Dalam arti tuh kita bisa nge-explore segalanya tuh lihat YouTube gitu. Nah, di YouTube ini itu biasanya aku dengerin podcast. Oh, Nah. podcast ini Just Opini Lukman.
kalau misalkan di podcast tuh kayak kalau misalkan sekarang kan lagi trending yang dari Deddy Corbuzier gitu. Oh yes, close the door please. Nah bener. Oke. Nah aku tuh kalau misalkan di podcast itu ngelihatnya kayak oke, setelah di Deddy Corbuzier dia misalkan lagi bahas apa nih? Waktu itu kebetulan lagi bahas tentang sexual abusement gitu. Nah Sorry, boleh dong sexual abusement itu apa? jadi Saya kurang nyambung kalau sama yang seksual Oke, gitu. jadi- Saya sukanya Islam Oke, oke, waktu itu jelasin tentang kayak misalkan di situ tuh kayak kejahatan seksual di Indonesia tuh seperti apa gitu, I see. seburuk apa. Nah, kalau aku ngelihat kayak gitu, itu tuh kayak jadi ide inspirasi gitu. Oh ternyata ada nih masalah di Indonesia yang kayak gitu gitu. Nah dari situlah aku biasanya muncul ide dan kebetulan waktu itu juga muncul ide buat game untuk sexual education itu dari situ gitu. buat game? Iya. Seriously buat game? Betul. Seorang Adrian buat game? Iya, jadi lewat kita ngelihat YouTube gitu aja sih. Gila, emang ngebuat game itu berapa lama kalau boleh tahu? Kalau ngebuat game itu sebenarnya berapa lama itu tergantung ya. Kalau game yang waktu itu aku buat itu kebetulan cuma 3 minggu. Tepuk tangan dong. Oh my god. Kita 3 minggu ngapain? Apa nge apa sih namanya Re kalau ngelihat Netflix itu? No. Kan series. Hah? Maraton. 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 Kita 3 minggu itu cuma buat maraton tapi dia ngebuat game. Wah gila harus diapresiasi. Ampun suhu. Gitu. Ada nggak sih kayak main karakternya di game itu? Main karakternya ada. Jadi di situ tuh main karakternya Kartini sama Kartono. Kartono. Iya. Kartono tuh untuk aku yang aja cowok. nggak apa-apa. Nanti bayarnya adalah recordnya sendiri. Oke. Oke, but anyway, udah kayak orang ke Inggris. Enggak. Tapi aku mau tanya, sebenarnya ketika Adrian kamu jadi mawapres gitu ya, sebenarnya belajar itu jadi hobi kamu atau kamu itu emang suka ngoleksi piagam doang gitu atau kayak gimana sih sebenarnya? Aku penasaran gitu. Apa sih yang membuat motivasi seorang mawapres ITS? Kalau aku tuh kenapa ikut kompetisi itu dari dulu tuh memang aku suka traveling gitu. Nah, memang di awal dulu tuh sebelum pandemi datang ya itu aku sering banget untuk ikut kompetisi. Tujuannya apa? Biar aku bisa traveling sekalian. Sebenarnya cukup segitu aja gitu. Tapi karena waktu itu ketagihan sering karena lomba terus bisa traveling gitu. Nah, akhirnya terkumpul lah itu gitu. Jadi sebenarnya nggak ada ambisi yang kuat kayak orang-orang di luar sana, enggak. Tapi lebih ke arah aku suka karena ada tujuannya gitu. Tepuk tangan dulu dong guys. Gila. Oh, traveling ya itu pikiran yang mungkin aku bisa ngatakan kalau itu pikiran yang cukup sederhana ya untuk sebuah alasan berprestasi. Benar gitu ya. banget. Tapi kadang walaupun kita traveling terus kita mencoba untuk ngikutin mawapres, ada nggak sih pernah ngerasa pressure yang kamu terima itu terlalu tinggi sehingga kamu itu kadang ngerasa capek gitu dengan hal itu gitu. Terus gimana cara kamu ngatasin hal itu? Oke, kalau misalkan pressure pasti ada ya. Kalau misalkan udah digembor-gemborin mawapres gitu kan pasti ada pressure tersendiri gitu. Yes. Nah kalau misalkan untuk ngatasi itu sejujurnya kalau dari aku tuh biasanya cooling down dulu. Jadi istirahat dari semuanya, letakkan HP, gadget segala macam. Aku keluar gitu dari situ. Nah baru balik, aku bilang ke diriku aku tuh orang biasa gitu. Bukan orang yang seperti itu yang di luar sana digembor-gemborkan. Aku biasa dan aku ya udah Adrian gitu, Adrian aja. Oke, ini kita demen nih ya kalau kita ngerjain para speakernya. Anyway, kita kali ini mau games, Mas Adrian. Oke. Dan nanti kita bakal ngebacain suatu pertanyaan di mana akan ada 3 pilihan, ya. Nanti silakan Mas Adrian jawab pilihan yang tepat dari pertanyaan itu. Nah, ini soal pengetahuan umum. Andai kata Mas Adrian ngejawab dengan benar, itu nanti kita kasih hukuman, gitu ya. Pokoknya kalau salah nanti kita kasih hukuman dan hukumannya surprise, oke? Ngejawabnya harus cepat, gak boleh mikir, ya. Kita bakal ngelihat seberapa sih kepintaran dari seorang mawapres ITS 2021 aja. Oke tim, kasih tahu nih. Ini sekalian dibuka gak sih? Iya. Buka aja deh. Oke. Dalam hitungan 3, 2, 1 silakan dibuka Mas. Awas aja ya itu gak dimakan. Padahal kita udah berusaha guys. Oh my god, it's okay.
Oke, ada yang aku mau ngeberitahu nanti ketika Mas Adrian salah ngejawab, maka Mas Adrian harus makan itu keripik sama wasabi ya. Atau mungkin kalau penasaran tadi kan itu sebenarnya apa, makan wasabinya juga boleh kok. Ya, nggak usah pakai keripiknya kan, udah tahu kan rasa keripiknya kayak gimana. Tahu. Oke, udah nanti makan wasabinya aja ya Mas ya. Aduh. Oke, now kita ke pertanyaan yang pertama. Udah siap? Siap. Oke. Pertanyaan pertama. Negara manakah yang punya wilayah terluas di dunia? A. Dubai. B. Rusia. C. Arab Saudi. Silakan jawabannya adalah Dubai. silakan. Iya ya harus kita dulu. Silakan. Gini. Ambil keripik kentangnya, terus dibuat colet wasabinya. Wasabinya diambil tapi keripiknya nggak usah digigit ya, jadi kayak dijilat aja gitu supaya dapat wasabinya doang. Coba ya, ayo kapan lagi kita ngerjain parker? Boleh dikit atau banyak Ya ya? banyak dong. Coba biar ngerasain rasa wasabi. Silakan dimakan. Enak sumpah manis. Enak gak sih? Enak. Oke. Kita dosa gak sih kayak gitu? Anyway, Mas Adrian punya hak veto di sini. Oke. Jadi kalau Mas Adrian gak suka sama wasabinya, ini kita durhaka banget kita masih kerja. Oke, kalau Mas Adrian nggak suka sama wasabinya, silakan panggil kru yang di sini buat ngebalas dendam buat makan itu wasabi. Oke, boleh deh. Ya boleh ya. Good idea. Kerjainlah di sini. Oke, pertanyaan kedua adalah sebuah teropong yang digunakan oleh kapal selam. Nama sebutannya apa ya? A. Teleskop. B. Periskop. Dan juga C. Mikroskop. B. Periskop. Nah, yes. Akhirnya benar. Kalau benar, minumnya ini hand sanitizer. Astaga. Oke, next question adalah berapa lama Jepang menjajah Indonesia? A. 2 tahun, B. 3,5 tahun, dan C. 3 tahun. 3,5 tahun. Benar, yes. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Pramuka Dunia adalah A. Lord Baden-Powell, B. Lord Baden-Powell, dan juga C. Baden-Powell. Yang B. Teto. Oh, aku udah kasihan. Gini aja deh. Pengalaman paling memalukan yang sudah pernah dilakukan oleh Adrian selama kuliah. Apa tuh? Waktu itu aku pernah masuk kelas. Masuk kelasnya udah telat karena kesiangan. Terus habis itu pakai sandal lagi. Prosesnya gimana? Nah, waktu itu aku nyadarnya waktu masuk ke kelas gitu. Kok dingin kaki gitu. Ternyata pakai sandal gitu. Gak sadar sama sekali. Ternyata seorang wawaw pernah masuk kelas pakai sandal, men. Adrian udah siap? Oke, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. A. Mamasa. B. Tobadak. C. Mamuju. C. Mamuju. Gila! Ini udah ya kaleng-kaleng nih pinternya. Kayaknya udah kebakar ya, udah ini pemanasan pakai wasabi tadi. Oke, nah Masnya anak ITS ya? ITS. Cinta ITS? Cinta ITS. Cinta alma mater? Cinta alma mater. Oke, kita buktikan. Let's prove it. Kapan kampus ITS diresmikan menjadi PTN dan berganti nama menjadi ITS? A. 1962, B. 1960, atau C. 1961? Silakan dijawab. 1961. Salah. Jawabannya adalah 1960. Oke. Iya. Nggak apa-apa deh, aku terima. Enggak pakai wasabi. Ya. Pakai Oke. Iya, pakai dong. Oh gitu ya. Iya. Ditemenin kru, silakan dipilih. Jajan banget semuanya. Silakan yang dari tadi nemenin saya. Silakan. Justru nggak boleh ngerjain MC ya. Nggak apa-apa, MC-nya ikut. Karena nggak boleh. Sumpah. Ayo Mas Lukman. Sumpah ya, Mas. Benci kalau dikasih. Benar ya Mas? Iya. Ini kayak persiapan
Aku boleh dong diambilin minum, guys. Saya ambil oh my god. Disuruh ngambilin katanya. Gila. Ini yang ngebuat konsep si Brili kurang ajar konsep. Sebentar ya guys, aku nunggu air minum. Oke deh. Kita makan bareng-bareng ya. Men, kamu banyakin dong, men. Tadi udah banyak banget di awal, jadi udah ditumpuk di Oh awal. my god, panitia apakah kalian bersekongkol dengan dia? Oke, aku adalah raja cabe ya. Aku gak akan kalah dengan cabe kayak gini. Oke, kita makan 1, 2, 3. Jangan banget. Parah kan? Mata aku sampai berair. Oke, tadi kita udah seru-seruan ya Mas Bro ya. Parah. Maaf ya, tadi ini kita tos dulu dong. Oke. Thank you. Ini kita mau masuk ke pertanyaan yang cukup serius ya, mungkin agak sedikit ini ya. Sebenarnya kalau di mata seorang Adrian gitu ya, nganggep sebenarnya apa sih makna sebuah dukungan dan kasih sayang bagi kamu? Dukungan dan kasih sayang itu menurutku segalanya sih. Dalam arti kita tuh dari kecil kan memang ada dukungan dari orang tua kita, terus semakin kita besar ada dukungan dari teman-teman kita, keluarga kita gitu. Itu memang bermakna banget. Kenapa? Karena kalau kita lagi down, lagi apa itu memang mereka lah yang akan membantu kita gitu. Dan terkhusus kalau misalkan untuk aku ya sekarang itu dukungan dari orang tua itu sih yang segalanya gitu untuk aku. Bener ya, keluarga itu selalu nomor 1 ya. Bener, Waktu segalanya. kita suka, waktu kita duka, tempat pulang terbaik adalah keluarga. Bener, Benar. bener itu. Oke, sebelum kita akhiri sesi yang sangat gila ini, aku mau denger closing statement dari seorang Adrian, seorang Mawapres ITS 2021, utamanya buat adik-adik yang sekarang baru masuk menjadi mahasiswa ITS, apa aja sih yang harus dilakukan selama kuliah itu menurut kamu? Oke, kalau menurut aku sih untuk adik-adik semuanya yang nanti baik itu yang mau masuk ke ITS atau sekarang udah di ITS, itu ketahuin dulu sih kamu di sini tuh mau ngapain gitu dan kesukaan kamu tuh apa. Nah, kamu tuh bisa mengejar kesukaan itu gitu. Sebenarnya prestasi itu bukan melulu perihal tentang kompetisi ya, karena menurut aku orang yang bisa berkarya di bidangnya itu udah prestasi banget gitu. Nah, ketahuin dulu bidang kalian tuh apa, terus habis itu berkarya lah sebanyak-banyaknya di situ gitu. Dan nanti kalau misalkan itu bisa impactful ke yang lain, nah itu udah merupakan manfaat untuk orang lain. Dan sebenarnya nilai dari kita itu adalah ketika kita bisa memberi untuk orang lain gitu sih. Gila. Ya, betul. Gak semua orang itu pandai di akademik, tapi gak semua orang juga pandai di non-akademik gitu ya. Jadi Betul. penting buat kita untuk mengetahui potensi yang ada di diri kita. Betul, Gitu ya? betul banget. Oke, Adrian, thank you so much sudah bergabung. Semoga kamu sukses terus dan nanti Amin, mungkin kita amin. bisa Sukses kolaborasi kalau butuh apa tadi Kartono. Iya, Panggil siap, aku ya. siap. Oke. Guys, itu tadi episode Dialog Santai kali ini dan jangan lupa untuk terus pantau video-video menarik dari ITS TV dan jangan lupa subscribe. Kita ketemu di Dialog Santai episode berikutnya. Bye bye. Bye bye.